Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agustina Dia Kusuma Dewi, NIM A11 2022 14122. Di sini saya akan melakukan presentasi mengenai penugasan yang diberikan saat dari Sabtu kemarin di tanggal 19 Desember 2024. Baik, untuk step yang pertama yaitu load library. Di sini ada pandas, NumPy, ada visualisasi menggunakan matplotlib, ada seaborn, untuk processingnya ada trend split, ada standard scalar, ada simple imputer. Untuk model yang digunakan yaitu ada logistic regression, ada random forest classifier, ada KNN. Lalu untuk step yang pertama yaitu load data. Untuk load data di sini menggunakan PDRIT CSV dan juga mengganti nama kolom menjadi 13 fitur klinis. Kenapa dilakukan? Karena dataset awal tidak memiliki header kolom yang jelas dan nama kolom harus sesuai dengan deskripsi medis agar mudah dianalisis dan juga tidak salah saat interpretasi fitur. Untuk hasilnya di sini dataset memiliki 299 baris dan 13 kolom atau fitur. Lalu untuk step selanjutnya yaitu menelaah data. Pada tahap ini kita akan menelaah data yang ada pada dataset heart failure prediction. Kita akan melihat informasi data, statistik deskriptif, dan juga distribusi data. Di sini kita perlu melihat informasi dataset, lalu melihat deskripsi statistiknya, lalu nominal fiturnya. Di sini visualisasi fitur nominal atau kategori. Di sini untuk kategori fiturnya ada sex, anemia, diabetes, blood pressure, smoking, death event. Di sini kenapa dilakukan? Karena kita perlu tahu tipe data itu numerik atau kategorikal, dan skala nilai lalu distribusi data untuk menentukan metode preprocessing yang tepat. Untuk hasil yang ditemukan yaitu beberapa fiturnya numerik, untuk distribusi tidak selalu normal, ada indikasi outlier. Lalu untuk selanjutnya yaitu di bab 3. Bab 3 ada validasi data. Pada tahap ini kita akan mengecek apakah terdapat data yang hilang atau tidak, terdapat duplikat atau tidak, dan apakah terdapat data yang tidak konsisten. Maka bisa melakukan pengecekan nilai unik. Dan di sini untuk step yang pertama yaitu melihat nilai null atau missing value yang biasa disebut. Dan di sini terdapat beberapa missing value di fitur X, di fitur creatine, fitur ejection, dan juga di fitur platelets, dan juga smoking. Lalu melihat data duplikat. Di sini untuk data duplikatnya sendiri, tidak ada data duplikat, dan untuk selanjutnya yaitu melihat data yang tidak konsisten. Untuk fitur biner valid 0 dan 1. Dan pada smoking itu terdapat nilai none. Lalu selanjutnya di step 4 itu menentukan objek data, di mana ada beberapa fitur, yaitu 13 fitur dan 299 records. Ada beberapa fitur yang tidak digunakan itu 0 fitur, dan targetnya itu date event. Ada berapa model data frame yang harus dibuat, itu ada 2 data frame. Untuk stepnya saya jelaskan di awal, yaitu melihat kembali informasi dataset untuk memahami isi dan tipe data. Dengan melihat informasi data, lalu jika ada data yang tidak konsisten, silakan ditangani pada proses di bawah ini. Maka di sini saya menghandle nilai tidak konsisten pada nilai smoking. Dan setelah saya handle, lalu di sini jika ada fitur yang tidak berguna bisa dihapus pada set di bawah ini. Karena menurut saya tidak ada yang tidak berguna, jadi saya tidak menghilangi fiturnya. Dan kenapa tidak ada fitur yang dihapus? Karena semua fitur adalah fitur klinis relevan. Tidak ada fitur retunda, tidak ada fitur konstan atau yang unik. Untuk step selanjutnya yaitu di bab 5 ada membersihkan data. Anda tidak perlu melakukan outlier manual, namun handle jika terdapat data yang kosong. Tidak direkomendasikan menghapus, handle jika ada duplikat. Di sini kita kembali melihat data yang kosong. Di sini masih terdapat beberapa data yang kosong pada beberapa fitur. Lalu untuk proses handle missing values-nya, di sini memakai simple imputer menggunakan strategi median pada kolom X, creatine, ejection, dan platelets. Karena saat cek missing values, di sini terdapat nilai kosong pada fitur-fitur tersebut. Setelah proses
handle missing value, selanjutnya kita akan melakukan cek duplikasi data dan handle jika terdapat duplikat data. Baik, di sini karena kita melakukan handle missing value, di sini kita kembali untuk melihat hasil dari setelah kita handle missing value. Oke, di sini untuk hasil missing values-nya sudah tidak ada, dan di sini kita bisa cek duplikasi data. Di sini tidak ada duplikasi data, tidak perlu untuk melakukan penghapusan. Dari pekerjaan membersihkan data yang telah saya lakukan, bagaimana yang akan saya lakukan jika dataset saya ternyata memiliki beberapa nilai yang kosong? Jika terdapat missing values, data ditangani dengan imputasi, seperti kita menggunakan simple importer dengan strategi median, dan tidak dihapus. Fitur numerik diisi menggunakan median, sedangkan fitur kategorikal atau biner diisi dengan modus untuk menjaga informasi dan juga kestabilan model. Untuk bab 6 selanjutnya yaitu mengkonstruksi data. Untuk yang pertama yaitu visualisasi persebaran kelas menggunakan conplot. Untuk di bab 6 ini, yaitu kita cek balance kelas, yaitu pada fitur did event. Dan di sini untuk hasilnya, datanya tidak seimbang. Lalu, karena data tidak seimbang, kita perlu melakukan dengan oversampling atau penyeimbangan data menggunakan smooth. Kenapa smooth? Karena smooth bisa menyimbangkan kelas, tidak menduplikasi data mentah, dan juga buat data sintesis. Lalu, untuk hasil dari kita melakukan smooth, yaitu memberikan hasil sama dengan 203. Jadi, untuk datanya atau kelasnya sudah seimbang. Lalu, untuk selanjutnya yaitu dengan cek outlier menggunakan visualisasi. Di sini menggunakan boxplot pada semua fiturnya. Ada pada fitur X, creatine, injection, pellets, dan serum keratin, dan serum sodium, dan time. Ini untuk hasilnya, kenapa tidak dihapus? Karena menurut instruksi ujian melarang outlier di remove. Dan outlier pada data medis bisa bernilai klinis. Lalu selanjutnya melakukan heatmap korelasi. Untuk hasilnya yaitu seperti ini. Untuk hasilnya, jadi dapat kita lihat pada hasil korelasi bahwa serum kreatin dan injection fraction memiliki korelasi yang tinggi, baik itu positif ataupun negatif. Pada tahap selanjutnya yaitu bandingkan hasil pemodelan ketika hanya menggunakan dua kolom tersebut dengan kita menggunakan semua kolom. Setelah itu, jawab pertanyaan berikut dari rata-rata semua model yang dibandingkan dari random forest, KNN, dan logistic regression, akurasi yang didapatkan lebih tinggi yang menggunakan dua fitur saja atau semua fitur. Meskipun serum creatinine dan injection fraction memiliki korelasi tinggi dengan target, penggunaan semua fitur memberikan informasi yang lebih lengkap sehingga menghasilkan performa model yang lebih baik dibandingkan hanya menggunakan dua fitur tersebut. Di sini ambil hanya dua fitur, serum creatinine dan injection fraction. Untuk hasilnya seperti ini, dan untuk hasil ambil semua fitur seperti ini. Lalu kita next untuk bab ke-7 yaitu menentukan label yang menjadi target did event dan yang menjadi fitur adalah seluruh fitur kecuali did event. Di sini kita melakukan ambil data karena untuk mempersiapkan data untuk di modeling. Untuk dataset yang dibuat yaitu dua fitur, ada serum creatinine dan injection fraction. Dan kedua ada semua fitur. Untuk targetnya yaitu did event. Untuk step selanjutnya yaitu normalisasi. Kenapa perlu dilakukan normalisasi? Karena skala fitur berbeda jauh. Ada outlier juga dan juga model seperti KNN, logistic regression, sensitif terhadap skala. Untuk metode yaitu menggunakan robust scalar. Splitting datanya yaitu 80% train dan 20% test. Untuk random state-nya di 42. Untuk hasilnya seperti ini. Dari pekerjaan mengkonstruksi data yang telah saya lakukan, bagaimana cara saya menentukan fitur-fitur pada dataset saya perlu dinormalisasi atau tidak. Karena dataset memiliki fitur numerik dengan skala yang sangat berbeda dan mengandung outlier, maka dilakukan normalisasi menggunakan robust scalar. Normalisasi diperlukan terutama untuk model berbasis jarak seperti KNN dan model berbasis optimasi seperti logistic regression agar setiap fitur memiliki kontribusi yang seimbang dan tidak mendominasi proses pembelajaran model. Untuk step selanjutnya yaitu membangun model. Bangun model dengan menggunakan algoritma klasifikasi seperti random forest, KNN, dan juga logistic regression untuk kedua dataset. Baik hanya dua fitur dan memakai semua fitur. Ini untuk bangun modelnya dengan code seperti ini.
melakukan random model dan prediksi lalu evaluasi. Untuk hasilnya random forest dengan 2 fitur, akurasi 0,76, lalu ini random forest pada all fitur atau semua fitur di 0,88. Lalu untuk KNN, di 2 fitur di akurasi 0,76 dan all fitur KNN di akurasi 0,84. Untuk logistic regression sendiri, untuk akurasi pada 2 fitur di 0,79 dan all fitur di 0,84. Dari pekerjaan membangun model yang telah saya lakukan, bagaimana cara saya meningkatkan hasil akurasi pada sebuah model? Cara saya yaitu akurasi model dapat ditingkatkan melalui preprocessing data, penanganan ketidakseimbangan kelas, pemilihan fitur yang relevan, planning hyperparameter, serta evaluasi dan perbandingan beberapa model. Untuk bab selanjutnya yaitu bab 9, mengevaluasi hasil pemodelan. Bandingkan semua model untuk mengetahui model mana yang memiliki akurasi yang lebih tinggi. Baik di sini untuk hasilnya, untuk random forest 2 fitur di 0,76 dan KNN 2 fitur di 0,76 dan logistic regression 2 fitur di 0,79. Jika pada 2 fitur itu yang paling tinggi ada di regressive regression. Lalu untuk yang all fitur pada random forest, KNN dan logistic regression itu terlihat paling tinggi pada all fitur. Jadi dengan keseluruhan itu tetap yang paling tinggi ada di random forest all fitur di 0,88. 3 model yang memiliki akurasi tinggi yaitu random forest all fitur, KNN all fitur, dan logistic regression all fitur. Dari pekerjaan mengevaluasi pemodelan yang telah saya lakukan, bagaimana cara saya menentukan model yang lebih akurat dan terbaik dari beberapa model yang telah ada dan telah saya bangun. Model terbaik ditentukan dengan membandingkan performa pada data uji menggunakan akurasi serta metrik evaluasi lain seperti confusion metric, projection recall, dan advanced score. Evaluasi ini memastikan model tidak hanya akurat, tetapi juga mampu mengenali kelas minoritas dengan baik. Berdasarkan hasil tersebut, random forest dengan seluruh fitur atau all fitur dipilih sebagai model terbaik karena memberikan akurasi tertinggi dan performa yang paling stabil. Sekian untuk presentasi saya. Apabila ada apa yang sangat susah dimengerti, mohon maaf. Itu yang bisa saya lakukan dan sampaikan. Bila ada kurang yang Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.